wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Muhammadin al-mab'us rahmatan lil alamin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, para asatidz, para masyayikh, para tuan guru, mohon maaf saya tidak kenal, belum kenal jadi belum bisa menyebutkan namanya. Pertama kali alhamdulillah saya datang ke pesantren ini, sebuah berkah dan perlu saya syukuri bisa bersilaturahmi dengan kaum muslimin di sini. Sebelumnya saya harus menyampaikan bahwa saya ini harus menyampaikan materi yang memang menjadi materi inti, materi pokok dalam seluruh kegiatan halaqah pesantren yang kita adakan di 100 titik di Indonesia untuk tahun ini. Insya Allah mungkin ke depan akan lebih banyak lagi. Di antara materi yang paling penting adalah bicara tentang agama dan kebangsaan. Tentu saja kalau bicara agama dan kebangsaan yang paling inti adalah bicara tentang wasatiyatul Islam, yaitu moderasi beragama agar kita tidak menyimpang ke kiri menjadi liberal, tidak menyimpang ke kanan menjadi kaum khawarij. Nah, tadi ketika beliau bertanya itu biasanya berapa lama disampaikan. Jadi materi ini aslinya materi yang kita sampaikan melalui organisasi Rijalul Ansor yang selama 3 tahun ini mungkin sudah ratusan pesantren yang kita kunjungi untuk kita berikan kurikulum ini. Tetapi banyak juga pesantren yang di luar Rijalul Ansor, sehingga ada usulan, ada ide agar pemerintah membiayai kegiatan ini agar pesantren-pesantren yang tidak terafiliasi dengan Rijalul Ansor juga ikut tersentuh untuk ikut mendiskusikan permasalahan ini. Lalu ada juga masalah undang-undang pesantren dan lain sebagainya yang ternyata tidak ada narasumber yang bisa hadir di halaqah kita kali ini. Jadi kita cukupkan saja bicara soal wasatiyatul Islam, yang itu sesuatu yang sangat penting. Karena begini, biasanya saya mengambilnya tuh sahabat sekalian, karena saya orang Ansor ya, selalu bicaranya. Jadi begini sahabat, selalu begitu. Tetapi karena ini para asatidz, para kiai, saya bingung juga adresnya seperti apa ini jadinya. Kira-kira. Jadi begini sahabat sekalian, buat apa gitu ya, nggak masalah ya. Baik. Jadi kalau kita bicara soal moderasi beragama, kita tidak akan bisa menyelesaikannya sebelum kita menyentuh permasalahan inti. Dan permasalahan inti berarti adalah cara pandang kita tentang agama, bagaimana kita memahami agama, bagaimana kita mempraktikkan agama, dan bagaimana kita mempunyai persepsi tentang Tuhan itu sendiri. Yang tentu saja kesemuanya itu adalah masalah teologis. Nah, kita kemudian mengenal ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dalam sejarahnya mempunyai rivalitas dengan pemahaman-pemahaman lain. Di antaranya yang paling mencolok adalah dengan kaum Mu'tazilah, Khawarij, Rafidhah ataupun Syiah. Nah, di Indonesia ini baik di Nahdlatul Ulama maupun di Nahdlatul Wathon, di Wasliyah dan lain-lainnya, kita ini kecolongan. Ketika kita bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berhenti pada yang penting sudah berakidah Asy'ari Maturidi. Yang penting sudah 4 mazhab kita akui. Yang penting mengakui Al-Ghazali dan Al-Junaid sebagai bapak pendiri tasawuf akhlaki. Masalahnya kemudian di Indonesia ini ada juga kelompok-kelompok yang sayangnya sebagian santri NU pun ikut dalam sebuah kelompok, dalam sebuah organisasi yang ketika berperilaku politik, ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ketika berbicara tentang jihad, semuanya 100% tidak sama dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka juga mengakui tawasul, bahkan juga ada yang ziarah kubur, tidak seperti yang kemarin ramai itu. Ada yang sudah seperti ini, sudah sama dengan kita, seperti NW, amaliyahnya sudah sama seperti kita, seperti NW, seperti NU. Tetapi perilaku politiknya ketika bicara soal jihad, ketika bicara soal hizbah dalam kitab-kitab fikih disebut kitabul hizbah, isinya al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Itu tidak sama dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu materi ini akhirnya diwajibkan membahas tentang 3 hal tersebut. Yakni pertama, garis politik Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa, hizbah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa, pemahaman jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa, sehingga diharapkan umat Islam di Indonesia ini kembali menjadi umat Islam yang wasati, yang betul-betul enggak liberal, enggak khawarij, enggak jadi teroris, enggak ngepung sana sini, enggak menuduh musyrik bid'ah sesama umat Islam.
Nah baik sahabat sekalian, mohon maaf sekali lagi saya ngomong sahabat. Biasanya kumpulnya sama anak-anak muda saya ini, kalau sama yang sepuh-sepuhnya. Jadi baik sahabat sekalian, sebelumnya kita harus bicara soal sejarah. Kalau bicara tentang garis politik aja, di Indonesia ini banyak sekali kelompok yang merasa membela agama, kemudian ingin merubah tata cara kita hidup bernegara. Karena menurut mereka negara kita ini tidak sah sebagai negara, sehingga pemimpinnya tauhid dan semua anggota negara ini dianggap tidak sah Islamnya. Maka kita harus bicara dulu tentang sejarah. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau itu baru sekitar 3 hari dimakamkan. Padahal semua umat Islam di dunia, apapun madhabnya, faham bahwa orang meninggal dunia harus segera diurus jenazahnya, utang piutangnya, warisannya, lalu kalau jadanya biar diurus teman-teman bangsa dengan apa-apa. Tetapi yang jelas bahwa orang meninggal harus segera dimakamkan, itu pemahaman umat Islam apapun madhabnya. Dan kita memahami itu pasti dari para sahabat. Karena guru-guru kita yang sanadnya muttasil menyambung sampai hari ini semua dulu memahami agama Islam dari as-salafus sholeh, pasti dari para sahabat. Nah, tetapi kenapa para sahabat yang paling paham tentang Islam kok tidak mempraktekkan itu, sehingga Rasulullah SAW 3 hari meninggal baru dimakamkan? Nah, ini sejarah mencatat. Ternyata para sahabat waktu itu menganggap ada permasalahan yang sangat penting yang tidak ditemukan jawabannya. Para sahabat yang paling mengerti tentang Al-Quran dan hadis mencari-cari di Al-Quran maupun di hadis wasiat Rasulullah. Nanti setelah Rasulullah meninggal itu pemimpinnya siapa? Tidak ada. Kecuali orang Rafidhah Syiah bilang nanti penggantinya Ali. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak percaya itu, karena itu hadisnya tidak jelas. Dan semua ulama mayoritas bilang tidak ada wasiat tentang siapa yang menggantikan Rasulullah SAW. Di Al-Quran dan hadis juga tidak ditemukan nanti caranya yang menggantikan itu dipilih dengan cara bagaimana? Di voting kah? Melalui ahlul halli wal aqdi kah? Atau ditunjuk langsung? Selama 3 hari para sahabat mencari tidak ketemu. Sehingga akhirnya suatu saat Abu Bakar terpilih setelah melakukan musyawarah di aula Bani Thaqifah. Yang waktu itu sahabat Ansor sudah bilang lakum khalifah walana khalifah. Ya sudah, kalau begitu Ansor punya pemimpin, Muhajirin punya pemimpin. Ini perkataan para sahabat. Artinya seandainya itu terjadi pun dua-duanya sah, tidak boleh dikatakan salah satunya tidak sah. Akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai pemimpin setelah dibaiat oleh beberapa orang yang ada di aula tersebut. Di dalam surat Al-Baqarah itu artinya bukan seperti yang mereka maksudkan, yang hari ini kemudian dianggap sebagai nama pemimpin, itu bukan. Setiap orang Islam, orang beriman yang memakmurkan bumi itulah al-khulafa fil ardh. Sehingga Abu Bakar detik itu juga menolak panggilan Khalifatullah. Beliau meminta untuk dipanggil dengan Khalifatul Rasulillah, yang artinya pengganti atau penerus Rasulullah. Artinya pilihan untuk dipanggil sebagai Khalifatul Rasulillah ini pun amrun ijtihadiyun, hasil ijtihadnya Abu Bakar, tidak ada konstitusinya dalam Al-Quran maupun hadis. Sementara banyak kelompok Islam politik hari ini mengatakan di Quran hadis itu sudah ada konstitusi jelas tentang bentuk negara, katanya. Cara pemimpin dipilih, bentuknya apa, dipanggil apa, katanya sudah ada. Padahal para sahabat yang paling paham tentang Al-Quran dan hadis saja selama 3 hari tidak ketemu, sehingga Rasulullah tidak segera dimakamkan. Rasulullah kemudian dimakamkan setelah Abu Bakar disepakati untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Nah, pertama, pemilihan Abu Bakar dilaksanakan dengan cara ijtihadnya para ulama. Pemilihan nama sebutan juga hasil ijtihadnya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar sebelum meninggal menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Ini pun tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis bahwa nanti yang kedua, setelah yang kedua itu harus ditunjuk misalnya. Jenengan mau cari kitab hadis dimanapun atau ayat manapun tidak ketemu, karena itu murni ijtihadnya Abu Bakar untuk menunjuk Umar bin Khattab menggantikan kedudukan beliau sebagai pemimpin. Tetapi waktu itu orang-orang sudah mulai berpikir kalau Abu Bakar itu dipanggil Khalifatul Rasulillah, berarti pelanjutnya adalah Khalifati
Rasulillah, kan gitu. Penerusnya Rasulullah. Orang sudah mulai bingung. Nanti kalau pergantian itu sampai 25 kali manggil kepanjangan kan? Khalifati, itu orang sudah terpikir waktu itu. Dan belum ketemu jawabannya. Sampai suatu saat ada dua tamu dari luar negeri ingin menghadap Umar bin Khattab, ketemu Amr bin As di Masjid Madinah. Dua orang ini kemudian bilangnya begini, kami ingin menghadap Amirul Mukminin. Nah, mendengar kata Amirul Mukminin ini, Amr bin As sangat gembira dan semua orang di Madinah kemudian gembira dan sepakat memanggil Umar bin Khattab dengan panggilan Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin panggilan itu juga tidak ada konstitusi di hadis atau Quran nanti pemimpin setelah ketiga dipanggil Amirul Mukminin, tidak ada. Lalu ada yang bilang katanya ada, kalau tidak begitu semua tauhid, semua kafir. Akhirnya seluruh orang Indonesia dianggap Islamnya tidak sah. Artinya itu betul-betul murni kebohongan yang bertujuan untuk merebut kekuasaan politik. Nah, Umar bin Khattab kemudian juga dibunuh, dan sebelum beliau meninggal, beliau membentuk panitia yang jumlahnya 6 orang. Yang 1 orang boleh memilih tapi tidak boleh dipilih. Jumlah 6 orang dengan 1 orang boleh memilih dan 1 tidak boleh memilih, tidak boleh dipilih itu juga tidak ada di Al-Quran maupun hadis. Itu 100% ijtihadnya Umar bin Khattab untuk membuat panitia seleksi. Kalau sekarang disebutnya pansel itu. Tidak ada di Quran hadis nanti kamu bikin pansel kalau mau milih pemimpin, tidak ada. Murni ijtihadnya Umar bin Khattab. Nah, dari sini kita sepakat akhirnya terpilih Sayyidina Utsman itu. Seluruh umat Islam di dunia hari ini tidak ada yang mengatakan bahwa terpilihnya Umar, Abu Bakar maupun Utsman itu sebagai pemilihan yang tidak sah gara-gara diputuskan oleh pendapat atau ijtihad para sahabat. Dan ada satupun yang mengatakan 3 orang ini tidak sah kepemimpinannya kecuali kaum Rafidhah Syiah. Saya bilang tadi kan, kalau Rafidhah Syiah tentu saja bilang tidak sah karena yang sah cuma Ali kata mereka kan. Tapi itu pendapat yang sangat aneh. Lagi pula urusan Syiah ya sudah kita tidak usah bahas karena bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah ini lagi pula tidak ada yang menarik kecuali Mu'ah ya. Kalau itu bapak-bapak tertarik sebenarnya. Sayangnya tidak boleh, sayangnya ya. Kalau boleh pun mau juga. Tapi tidak boleh karena kita aswaja bukan azwaja. Azwaja urusannya Syiah, kita ini Ahlussunnah wal Jamaah urusnya aswaja. Nah, ketika Sayyidina Utsman ini memimpin, lalu mulai muncul kelompok politik. Itu dalam Al-Bidayah wan Nihayah yang disusun oleh Ibnu Katsir dijelaskan. Kelompok Khawarij itu pertama kali melakukan gerakan politik yang zamannya Sayyidina Utsman. Mereka selama 3 bulan mendemo mengepung rumahnya Sayyidina Utsman. Padahal Sayyidina Utsman ini menantu Rasulullah 2 kali, bukan sekali, 2 kali. Dan beliau termasuk al-asyrah al-mubasysyarun bil jannah, orang yang dijamin masuk surga, menantu Rasulullah dan dijamin masuk surga. Tapi kata para demonstran yang tidak ngerti agama itu, mereka rajin baca Quran, mereka rajin sholat jamaah, mereka kenceng kalau teriak takbir, tapi tidak berilmu. Mereka menuduh Sayyidina Utsman dengan tuduhan yang sampai hari ini persis tuduhannya. Sampai hari ini persis tuduhannya diucapkan oleh para demonstran terhadap para pemimpin baik di Libya, di Syria, di Mesir, di Indonesia. Tuduhan pertama apa? Tidak adil, korupsi, nepotisme, tidak menegakkan hukum Allah, tidak menegakkan syariat Allah. Dari zaman Sayyidina Utsman sampai hari ini kaum Khawarij itu kalau demo sama tuduhannya. Padahal Sayyidina Utsman itu menantu Rasulullah, ya dijamin masuk surga. Tetapi dengan tuduhan 5 ini otomatis kaum Khawarij, para demonstran ini telah mengkafirkan Sayyidina Utsman. Terbukti apa? Terbukti Sayyidina Utsman memang dibunuh oleh anak-anak muda ini. Setelah 3 bulan dikepung rumahnya, beliau dibunuh dalam keadaan membaca Al-Quran. Orang yang dijamin masuk surga dan menantu Rasulullah dibunuh ketika membaca Al-Quran karena dituduh tidak adil, dituduh nepotisme, dituduh tidak menegakkan hukum Allah. Begitu juga Sayyidina Ali setelah terpilih, dan terpilihnya Sayyidina Ali nanti berbeda lagi dengan 3 tadi.
Beliau beramai-ramai di baiat. Istilahnya mungkin kalau sekarang one man one vote gitu ya, tidak ada perwakilan. Tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak menegakkan syariat Allah dan lain sebagainya. Yang itu sampai hari ini sama narasinya. Kita kalau belajar sejarah lalu mempelajari kelakuan para khawarij ini, apapun bentuknya, apapun organisasinya, narasinya sama, kelakuannya sama, dan sebabnya sama. Mengambil ilmu agama tidak melalui jalur para guru, yang dalam tradisi salaf soleh dulu disebut sebagai kaum suhufi wa mushafi. Jadi kalau belajar hadis, belajar fikih ya baca sendiri, baca Quran ya baca sendiri, diterjemahin sendiri, tidak ditasrihkan, tidak dibandingkan dengan apa perkataan ulama, disebut kaum mushafi. Dan dua-duanya dhaif. Itu sejak salafus soleh orang sudah mengingatkan, kalau beragama dengan cara ini kamu dhaif, wa dhaif la yukhadhu qawluhu. Orang dhaif tidak boleh berpendapat. Maka ini perbedaannya ilmu agama dengan fisika dan matematika misalnya. Matematika, fisika itu kita hafal misalnya rumus Pythagoras apa itu, misalnya A kuadrat plus apa yang masih ingat itu. Lalu kita hafal dan kita praktekkan menjawab soal. Benar valid ya, sudah valid ilmu kita. Tapi ilmu agama tidak boleh demikian. Maka nanti ada sebuah riwayat itu yang sangat menyenangkan, karena dirunut itu mulai dari putranya Ahmad bin Hanbal, melalui Ahmad bin Hanbal, melalui Imam Syafi'i yang gurunya, melalui Imam Malik gurunya, sampai ke atas Az-Zuhri, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain yang menyambung sampai kepada sahabat Rasul. Yang wasiat itu isinya begini, kalau kalian mempunyai catatan, mempunyai kitab tentang fikih, hadis, ikhtilaf sejak zaman sahabat misalnya, nggak boleh kalian baca lalu mempraktekannya, mengamalkannya, nggak boleh. Tasrihkan dulu kepada guru. Yang guru itu punya guru juga yang mutasil kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kata para imam madhab ini, kalau nggak begitu menyimpang nanti. Dan itu terjadi pada kaum khawarij yang kemudian merasa sebagai orang paling soleh, paling mengerti tentang agama, padahal ilmunya paling sedikit, sampai mengkafirkan Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman dan semua sahabat-sahabat lainnya, termasuk Ibnu Abbas, orang yang paling ahli dalam bidang memahami Al-Quran itu pun dianggap sesat oleh mereka. Karena itu tadi beragama dengan cara yang instan. Baik, kita lanjutkan lagi tadi sejarahnya. Nah, ketika Rasulullah mengatakan memang nanti khilafah Rasulullah ya hanya 30-an tahun, itulah kalau itu. Beliau kemudian mengucapkan setelahnya ya ada jababiro, ada diktator, ada sultan, ada raja dan lain-lain. Tetapi tidak sekalipun Rasulullah SAW mengatakan bahwa setelah 30 tahun itu bahwa nanti bentuk selanjutnya itu menjadi kafir tauhid, nggak ada. Jadi setelah keempat itu pun juga tetap sah. Jadi setelah 4 bentuk itu nanti dipimpin Sayyidina Umayyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, tidak ada satupun sahabat yang masih hidup waktu itu yang soleh, yang alim, yang mengerti ilmu agama. Tidak ada satupun yang mengatakan misalnya Umayyah tauhid, Abbasiyah tauhid, karena tidak ikut yang 4 misalnya. Karena yang 4 pun berbeda-beda caranya terpilih. Bahkan semuanya amrun ijtihadiyun, tidak mansus dalam Al-Quran maupun hadis. Dan setelah itu juga tidak ada yang mengatakan kemudian Umayyah, Abbasiyah, Toloniyah. Kalau di negeri dengan dulu di Mesir itu ada Toloniyah, lalu ada Osmaniyah misalnya, tidak juga mengatakan mereka kafir tauhid gara-gara tidak Rasidah yang 4. Memang kata Rasulullah, Rasidah cuma 30 tahun kok. Selanjutnya ya kadang-kadang dipimpin direktor, kadang-kadang dipimpin raja, tapi semuanya tetap sah. Jadi begini sahabat sekalian, Rasulullah memang tidak mempunyai wasiat soal bagaimana bentuk negara, bagaimana orang nanti dipilih, pakai voting enggak, pakai perwakilan, itu tidak ada. Memang tidak ada. Tetapi kalau bicara soal ketaatan kepada pemimpin, kewajiban taat kepada pemimpin, subhanallah, banyak sekali itu hadis. Termasuk asar, termasuk wasiatnya Umar bin Khattab sendiri itu banyak sekali. Jadi dalam hadis-hadis yang riwayatnya sahih dan sahih itu, yang menjadi landasan bangunan pemahaman garis politik Ahlussunnah wal Jamaah itu disebutkan bahwa, dan itu ajaran dari Rasulullah, ketika sudah ada imam yang intisab, yang sudah sah menjadi pemimpin,
Apapun bentuknya, namanya mau raja, mau sultan, atau sekarang mungkin presiden, perdana menteri, atau apapun, kalau sudah intisab maka seluruh umat Islam di wilayah kekuasaannya wajib taat. Itu bahkan Rasulullah mengatakan wa in akhadha malaka, meskipun barangkali pemimpin itu zalim, merampas hartamu sekalipun. Sahabat pun waktu itu ya muskil dan bertanya, kalau bukannya kalau gitu kita harusnya lakukan revolusi dan melawan? Enggak, kata Rasulullah, tetap haram. Nggak boleh. Soal dia berdosa harusnya dia dengan Allah. Kewajiban kalian adalah menaati imam yang sudah intisab. Apapun judulnya, meskipun tidak lagi dipanggil dengan Amirul Mukminin. Toh panggilan Amirul Mukminin tadi kan saya katakan itu juga panggilan ijtihad. Bahkan datangnya dari 2 orang tamu dari luar negeri, bukan dari para sahabat yang ada di Madinah. Tadi boleh mau dipanggil khalifah terserah, mau dipanggil Amirul Mukminin monggo, mau dipanggil sultan monggo. Yang penting dia adalah pemimpin yang sudah sah. Bagaimana cara dia mendapatkan kekuasaan urusan lain. Bahkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan kalaupun dia mendapatkan kekuasaan dengan senjata sekalipun misalnya. Jadi kalau ada kekuatan yang besar lalu mengalahkan pemimpin sebelumnya, ketika sudah intisab yang kedua ini sudah semua harus ya, peristiwa Rasulullah meninggal dan para sahabat yang indikatornya beda-beda ya, penyebab meninggal dia beda-beda. Dan saya catat tadi ada dua hal pokok yang beliau sampaikan, yaitu bagaimana garis pemahaman manhaj Ahlussunnah wal Jamaah terhadap berbangsa dan beragama dan berbangsa. Ada garis politik yang beliau sebutkan tadi bahwa perkara imamah adalah perkara wajib, kemudian mencaci maki pemimpin adalah dilarang oleh garis politik Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang terakhir tentang wasatiyah. Kalau kita cermati di surah Al-Baqarah ayat 143, Allah mengatakan wa qad ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alaikum syahida. Kemudian pada surah Al-Imran kalau nggak salah ayat 110 dikatakan itu bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi kita simpulkan apa yang beliau sampaikan tadi bahwa wasatiyah ini merupakan satu sifat yang diberikan kepada Tuhan, yang diberikan Allah kepada kita sebagai kaum muslimin, sebagai sebagai sifat yang sifatun sadatun daimatun lil ummah. Jadi tidak bisa dipisahkan antara sifat wasatiyah yang diberikan Allah pada surah Al-Baqarah tadi 143 itu. Mungkin itu yang menjadi bahan kita untuk diskusi dan paparan yang sangat luas tadi oleh narasumber kita sangat luar biasa. Saya juga mendengar nih dari Jalur Ansor itu luar biasa. Jadi mungkin kita akan mengundang dulu lagi nanti. Baik, silahkan dari ibu-ibu dulu ya, biar suasananya hangat. Dari ibu-ibu silahkan. Tidak ada yang angkat tangan ya, atau harus diminta angkat tangan. Kalau nggak ada ibu-ibu nunggu dulu ya. Kita ini, ada ya. Mohon maaf, silahkan. Pertanyaannya konkret aja Bu. Artinya ketika menemukan guru, maka pemahaman yang salah pada diri ini, karena memang kan ibu-ibu itu biasanya baper ya Pak Kiai. Jadi ketika menemukan suatu hal yang agak menyentuh sedikit, perlu kita tanyakan dalam rangka belajar. Sebelum menyentuh Bu, namanya siapa? Ibu Nur Bahjah. Ibu Nur Bahjah. Dari mana Bu? Dari Renco. Oke, Kelayu. Silakan. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak Kiai, mungkin pemahaman yang lebih mendalam tentang Imam Intisab tadi ya, kalau tidak salah kita dengar di sini yang artinya yang sehingga ketaatan itu lebih utama begitu. Kita harus lebih mengutamakan ketaatan terhadap pemimpin itu, sehingga ketika kita menemukan hal-hal yang zalim pun secara agama mewajibkan kita untuk diam begitu. Itulah yang membuat yang ingin lebih memahami sedikit pemahaman tentang
Imam Intisab yang tadi itu. Kemudian yang terakhir Pak Kiai, karena kita ini terutama tiang sendiri ini ibu-ibu yang kerjaannya memang di rumah terus ya, jarang membaca, hanya menjaga anak, ingin menanyakan historinya atau dari sejarah, kira-kira di dalam sejarah itu ada mungkin solusi-solusi yang ditawarkan kepada kita nih. Di satu sisi kita harus mentaati imam kita atau ulama kita atau pemimpin kita pada waktu ini, tetapi di satu sisi juga yang tidak akan membuat kita bertanya-tanya tentang kenyamanan kita dalam beragama. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya, ini murni pertanyaan ini karena ingin belajar supaya benar-benar menjadi orang yang selamat dalam beragama dan berbangsa. Itu saja dari tiang. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jepang dari masuk jadi kalau tiang pakai sudah tanya dulu, ya saya sangat tertarik dan memang itu materi yang disampaikan begitu sangat penting dalam cuaca seperti sekarang. Jadi seperti tadi itu, alangkah misalnya lengkapnya pemahaman kami nanti, atau cuma khususnya ada yang walaupun dengar nanti sampai di rumah lupa. Jadi kalau ada namanya itu apa ya bentuk tulisan gitu, ya mungkin kalau bisa tuh adanya ditulis, kemudian nanti diberikan mungkin kepada pondok pesantren yang khususnya yang apa namanya itu yang mengikuti alat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lihat apa situasi kekinian yang ketika menonton di media massa, di televisi atau di YouTube, banyak sekali pimpinan yang bergerak agama seolah mengajak kita, ayo dong, ini tokoh ini gitu loh, ini yang terjadi kan. Nah kemudian histori atau sejarah tentang bagaimana menaati imam, taat kepada imam tadi, yang pertama. Langsung dijawab atau tiga-tiganya kita boleh langsung jawab ya. Baik, bismillah. Jadi Ibu, yang dimaksud intisab, imam yang sudah intisab adalah yang sudah sah, sudah resmi. Entah caranya bagaimanapun, ditunjuk oleh atasannya, bapaknya, kemudian ditunjuk jadi raja, atau sudah dilantik oleh MPR, atau sudah dipilih oleh rakyat, sudah selesai penghitungan misalnya, artinya intisab. Soal namanya dia raja, amirul mukminin apa, semuanya menurut Ahlussunnah wal Jamaah sudah sah. Karena kalau nanti pakai satu saja, itu pun kita akan bingung satu yang mana, model Abu Bakar kah, model Umar kah, model Utsman, model Ali, padahal ada 4 yang Rasyidah. Maka semua jenis menjadi sah, itu saja. Soal bagaimana, soal kalau kita maunya taat tapi ada undang-undang. Nah, dalam konstitusi Islam itu ada begini, silakan dibuka, kita usul fikih apapun, nanti ada kata-kata begini. Semua perintah di dalam agama Islam itu pasti dilengkapi dengan tata cara pelaksanaannya. Para ulama usul fikih itu hanya berbeda pendapat. Itu tata cara pelaksanaan itu diturunkan sebelum perintah, bersama dengan perintah, atau setelah perintah. Itu saja. Tapi semuanya sepakat bahwa semua perintah di dalam agama harus dilaksanakan setelah mempelajari tata cara pelaksanaan. Maka kemudian disimpulkan oleh Umar bin Abdul Aziz dengan kata-kata man amila ala ghairi ilmin fakana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Lalu dikutip lagi oleh Ibnu Taimiyah menjadi man abadallaha bi ghairi ilmin fakana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Intinya sama. Siapapun, kalau tadi udah ada konstitusi harus belajar dulu, lalu melakukan perbuatan, misalnya tentang perintah, dia langsung jalan. Kalau melakukan perbuatan amal apapun, nggak belajar dulu tata caranya, pasti para ulama sejak zaman salafus saleh, pasti kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar daripada kebaikan yang dihasilkan. Contoh simpelnya gini, misalnya ibu-ibu dengar kan di pengajian balighu anni walau ayah, itu jelas hadis, berarti orang disuruh untuk tabligh dan berdakwah. Lalu tiba-tiba ada langsung berangkat ke Jakarta, ini perintah harus segera dilaksanakan misalnya.
Hancur Islam itu, hancur. Betul hancur. Sampai Ibnu Shalah itu sudah zaman sahabat dari abad ke-6 itu orang yang model begini ini lebih wajib dipenjara daripada pencuri, kata para ulama. Karena nanti merusak Islam. Termasuk kalau Anda mendengar barang siapa melihat kemungkaran, itu kan hadis, maka ubahlah dengan tangan, kalau tidak ya dengan lisan, kalau tidak dengan doa. Ini perintah. Terus tiba-tiba bergerak bikin kelompok amar ma'ruf nahi munkar, rusak Pak. Maka ada majus itu aksara majus itu, konstitusi itu selalu terbukti di setiap masa. Loh yang ngomong para sahabat. Oleh karena itu kemudian misalnya bahwa bitulah hisbah itu apa? Cara-cara melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Pertama itu kalau dengan kita buka kitab. Pertama, orang yang boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar disebut dalam kitab-kitab. Pertama, harus ulama. Loh itu kan tertulis. Kenapa Pak hanya ulama yang boleh amar ma'ruf dan nahi munkar? Karena hanya ulama yang tahu mana benar-benar ma'ruf, mana benar-benar munkar. Loh gimana mau melakukan sesuatu kalau dia tidak tahu? Atau misalnya tetangga sebelah yang tiba-tiba mengajak Anda berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, karena itu perintah dan wasiat pada haji wada, itu perintah agama. Mau melaksanakannya, belajar dulu tata caranya. Ada sebuah riwayat yang mutawatir yang dunia, innal muqassirin minas sahabati wat tabi'in, orang-orang dulu zaman sahabat dan tabi'in saja yang ngerti bahasa Arab, para sahabat Rasulullah. Dalam riwayat yang mutawatir ini disebutkan tidak ada satupun yang berani menafsirkan ayat ataupun hadis lalu menyimpulkannya, tidak ada satupun yang berani. Mereka tanya dulu kepada ulama, di antara mereka ulamanya siapa zaman dulu ya, Ibnu Abbas, Ali, Umar, Utsman dan lain-lainnya itu para sahabat yang ngerti bahasa Arab dan bisa baca Al-Quran. Memang semua orang ngerti bahasa Arab, baca Al-Quran pasti dengar. Abu Jahal, Abu Lahab pun dengar Quran paham ya. Tetapi apakah dia bisa menyimpulkan? Kan tidak boleh. Kata Rasulullah, barang siapa menafsirkan Al-Quran artinya menyimpulkan hukum dengan kepalanya saja atau biro'ihi, maka siap-siap masuk neraka jahanam, kata Rasulullah. Wa in asoba, meskipun barangkali ternyata benar itu tebakannya, benar aja masih suruh masuk neraka, kata Rasulullah. Apalagi salah. Artinya agama itu harus dijaganya seperti itu. Nah maka nanti kita tuh, makanya tadi saya katakan pretelin. Kelompok ini ketika bicara soal garis wajah itu seperti ini. Ciri-cirinya kitabnya ada, yang kemudian diajarkan kepada kita melalui guru-guru kita yang sanad yang mutasil sampai Rasulullah. Oh ciri begini tertulis, ini Khawarij modelnya begini, Ahlussunnah modelnya begini. Dan ingat ya, sekali-kali kita tidak boleh mengkafirkan orang. Jadi klausul dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu la nahnu la nukaffiru ahadan min ahli qiblah bi dzambin yartakibu, terus selalu kita pegang. Nah, ketika kita mengatakan orang itu Khawarij, kita sama sekali tidak sedang mengkafirkan orang. Sayyidina Ali itu ketika ditanya, itu orang-orang Khawarij yang memusuhi Anda itu apakah mereka sudah kafir? Kata Ali, enggak. Apakah mereka munafik? Enggak. Orang munafik itu ciri-cirinya kalau sholat malas. Mereka lebih rajin sholat dari kita, kan Ali. Gimana mau disebut munafik? Ya Khawarij saja. Meskipun ada hadis lain mengatakan mengkhawat kilabu jahanam sebagai umat makhluk hidup terburuk di muka bumi. Nah, bagaimana kita membedakan kita dengan ilmu? Dan ilmu itu dalam Islam validnya dengan apa? Dengan sanad. Jadi tidak sembarangan kita terus tuduh ini Khawarij, enggak. Dalam hal tertentu, maka nanti ulama itu ya menjelaskan Khawarij itu kalau beragama, berakidah, cirinya begini, gitu loh. Kalau berpolitik cirinya begini. Jadi ada ciri-cirinya. Kita paling utama adalah membentengi teman-teman kita, santri-santri kita, murid kita, keluarga kita, supaya tidak terjatuh di dalam kelompok itu, karena sudah jelas diajarkan dalam kitab-kitab dan hadis-hadis yang kita pemahamannya pun tidak lompat tiba-tiba sampai hadis, enggak. Kita ini kan bukan golongan yang lompat. Kita tuh kalau ngaji, meskipun Sahih Bukhari, meskipun Sahih Muslim, tidak tiba-tiba mengakses Bukhari dan Muslim, tidak tiba-tiba mengakses Al-Quran, kan enggak. Kita tuh dari guru kita, sehingga satu persatu hadis itu dijelaskan. Misalnya kita dijelaskan tentang hadis barang siapa melihat kemungkaran falyughayyir biyadihi misalnya. Itu kita kan enggak langsung tiba-tiba jalan bawa pentungan, enggak. Karena apa? Karena kita dijelaskan oleh guru kita. Itu secara eksplisit, secara hadis itu mengatakan la bil unfi la bid darbi wa la bis sayfi. Bayangin.
Hadisnya kelihatannya keras, tetapi artinya yang diajarkan guru kita sampai para sahabat ternyata tidak seperti yang dipahami mereka yang bawa pentungan. Bahkan disebutkan labid dorbi labil amfi labis saifi, tidak pakai pentungan, tidak pakai pedang, tidak pakai kekerasan. Artinya sampai berkali-kali muridnya Ahmad bin Hanbal itu mengatakan, lalu yang biadi itu artinya apa? 3 kali pula beliau menjawab arif atau kelemah lembutan. Nah, kalau hari ini kita baca hadis terus terjemahin, yo koplak Pak, ngoncrot. Kalau kita pakai guru enggak, oh artinya begitu toh. Kalau dibaca sendiri, bukan kamu terjemahin terus dia bikin organisasi antar ma'ruf nahi munkar, ngoncrot Pak. Karena hadis itu pun di setiap hadis dalam Islam itu, kalau bicara validitas Islam itu tidak hanya soal riwayat matan, enggak loh. Pemaknaannya pun harus juga melalui sanad begitu loh. Makanya jangan heran Imam Syafi'i yang sudah hafal, sudah bisa baca muwatta yang kita Malik itu masih 9 tahun pondok di rumahnya Imam Malik. Imam Ahmad sudah alim kayak gitu, lama mulazamah dengan Imam Syafi'i. Karena beragama butuh sanad. Pertama dapat berkahnya, kedua pemahamannya tidak menyimpang. Nah, nanti kalau bicara politik begini loh. Kalau kita punya guru kan jelas nanti, oh begitu. Kan begitu jadinya. Nggak sekedar baca sendiri, oh mentang-mentang begini, oh berarti saya harus kembali kepada hadis. Kalau begitu nggak pakai mazhab kisah, kalau begitu nggak pakai ini bla bla bla. Terus jadi lucu tadi seperti kami bicara dalam itu. Ada orang yang hari teriak-teriak anti mazhab, nggak boleh ikut ini, terus lalu mengutip hadis dari Imam Muslim, ini sahih. Saya katakan betul sahih itu hadis, kepada kau yang nggak sahih. Karena apa? Dia nggak belajar sejarah. Imam Muslim itu dari lahir sampai meninggal bermadzhab Syafi'i, Mas. Itu tertulis dalam sejarah dan dia tidak tahu, lalu mencaci maki orang bermadzhab Syafi'i sambil mengutip Imam Muslim, aneh enggak? Loh, kalau dia nggak percaya Imam Muslim, ngapain dia mengutip Imam Muslim? Imam Bukhari juga bermadzhab Syafi'i dan belajar mazhab Hanafi lama, sampai kemudian beliau sudah alim menjadi mujtahid. Begitu juga Abu Daud, belajar dulu dan bermadzhab Hambali dulu, begitu sudah alim baru menjadi mujtahid. Dari sekitar 40 lebih ahli hadis yang punya kitab hadis itu, kata Ibnu Taimiyah, hanya 2 saja yang kemudian menjadi mujtahid. Selebihnya mayoritas itu memahami agama Islam dengan pemahaman dan caranya Imam Syafi'i, disebut sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Padahal Imam Muslim kan punya hadisnya sendiri di kitab ya. Dia hafal Quran loh, jangan salah. Imam Muslim itu hafal Quran, pandai bahasa Arab, hafal ribuan, ratusan ribu hadis yang kemudian diseleksi tinggal berapa ribu itu, ngerti balaghah, ngerti ma'ani, ngerti nahwu dan semuanya. Itu pun beliau merasa kurang lengkap kecerdasannya untuk menyimpulkan ajaran Islam. Sehingga sampai meninggal beliau mengamalkan ajaran Islam itu mengikuti versi pemahamannya Imam Syafi'i. Dan rata-rata ahli hadis itu begitu. Dan hari ini mereka bilang tak usah bermadzhab sambil mencaci maki, tapi ngutip Bukhari, ngutip Muslim, maksudnya piye? Oh, yang dikutip itu dulu bermadzhab. Kan aneh. Nah, artinya tadi saya katakan beragama itu perspektifnya sejarah dan sanad. Kalau tidak begitu rusak lagi. Terus bisa lah, tapi itu kan benar-benar bela Islam. Mereka lebih soleh, lebih ini, lebih semacam. Awalnya tidak dengan nafsu, kita punya data begitu. Maka kemudian ketika FPI dan DTI dibubarkan, lah pengacaranya di pengadilan kan kami, Pak. KT dan lain-lain itu. Yang menyediakan kan kami. Kita adu bukti, mau pakai kitab, mau pakai legalitas. Nyatanya kami menang kan di pengadilan. Nggak ngawur kan kami ini. Nah, beda lagi dengan tadi, nggak Wahabi gimana cara buat itu susah. Itu nggak pakai merek, nggak pakai ketua, nggak pakai konstitusi. Apanya yang mau dibubarin kalau Wahabi? Apanya coba? Untuk kita bubarin, ya apanya coba yang dibubarin kalau Wahabi? Nggak susah, kecuali dia bikin organisasi jamaah Islamiyah. Al-Qaeda, ISIS kan jelas nih kan, kita bubarin, kita larang ada. Kalau Wahabi dilarang ini apanya kan bingung kata dia. Itu dari kepala mereka masing-masing. Yang memang menjengkelkan, tapi saya katakan Wahabi dalam urusan akidah suka menuduh musyrik orang itu mengikuti ciri-ciri Khawarij ada hadis. Tapi dalam hal politik yang model begitu dia enggak, kan aneh ya. Nah, kalau Wahabi pun ada yang haroki, ada yang non haroki.
Yang Haroki yang model-model ISIS, Al-Qaeda, yang Haroki yang begini nih, yang penting pokoknya kamu ke kuburan, bid'ah, musyrik, bla bla bla. Tapi dia nggak bikin gerakan juga nggak ngebom. Jadi mau dihentikan juga susah, apa yang mau dihentikan? Meskipun saya tidak setuju juga, janganlah dibakar gitu maksudnya. Nanti kelihatan kita yang ngasar jadinya. Kok bukan dia yang ngasar, kok jadi kita yang ngasar? Selesaikan secara adat lah, diajak mancing kayak apa kayak. Yang betul itu, yang tokoh Wahabi di Jakarta, Riyad Bajri pernah dengar. Nanti apanya itu di YouTube, silakan dicek. Itu teman saya mancing itu. Kalau omongan kita 100% berbeda dengan kita. Saya Ahlussunnah wal Jamaah, dia Wahabi, meskipun juga aku Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi begitu urusan kopi, rokok, sama mancing, ya kami ketawa-ketawa gitu. Kalau sudah begitu kan enak, udah dulu percaya bid'ah apa terserah ente, tapi mulut kok dijaga gitu kan. Selesaikan secara adat. Biar apa? Biar tidak kelihatan kita yang kasar. Kok jadi Nahdlatul Wathon harusnya wasatiyah gitu kan? NU harusnya wasatiyah, kok malah membakar Wahabi. Dia dapat simpati dan kita berdonasi. Akhirnya tadinya cuma nilainya 1 miliar, donasi berbondong-bondong dapat 10 miliar. Tapi kita sedang membesarkan mereka kan. Soal buku tadi ya betul lah ya, memang kita rencananya dari awal ketika sebelum mengenalkan hal apa itu nanti memang ujungnya selain jadi film dokumenter juga jadi buku memang. Cuman ya karena editornya dan pekerja, jadi itu nanti semua akan insya Allah akan kita dalam buku dan bisa dijadikan rujukan, termasuk juga ada semacam film dokumenter yang sebagai ikhtiar kami nanti insya Allah ya dibagikan. Insya Allah moga-moga ya kerjanya tidak lelet gitu ya. Makalahnya sudah ada yang ngirim, tapi kalau ngeditnya lama kan sama juga gitu ya. Jadi gitu Pak Kiai, soal apa beda dengan kita soal gini ya, bedanya ini. Beda ini bukan nafsu. Ketika mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Sayyidina Utsman, itu kan tidak pakai ilmu. Bos pokoknya nggak sama dengan kita, berarti anti Islam, berarti menentang Allah. Gitu. Maka kita yang harus dihindari adalah ketika membuat kelompok atau berindividu sekalipun jangan pernah merasa kita mewakili Islam. Sementara di Indonesia tadi yang saya katakan gerakan itu setiap kali tidak ada yang setuju dengan mereka langsung dituduh anti Islam. Berarti dia menganggap dirinya Islam gitu. Itu yang kemudian Rasulullah mengatakan, enggak, saya tidak lihat orang ahli surga, saya lihat tanduk setan. Suatu saat para sahabat berbicara tentang orang yang soleh, rajin jihad, rajin ibadah. Kata para sahabat ahli surga, kata Rasulullah, mana kok saya tidak tahu kata Rasulullah. Tunggulah itu luar masjid, oh itu enggak, saya melihat tanduk setan kata beliau. Ya karena itu merasa dirinya yang paling benar, yang lainnya tidak Islam. Kalau kita tidak cocok kan nggak mengatakan musuh Islam, kita ini tidak pernah kan, juga nggak menuduh musyrik, ya nggak menuduh bid'ah, nggak menuduh anti Islam, munafik kan enggak. Ya beda aja dengan kita, yang gitu. Atau paling banter menyebut khawarij karena ada ciri-cirinya sesuai ilmu pengetahuan yang kita tahu dan kita pahami melalui sanad yang nyambung. Termasuk tadi katakan itu Bu, bahwa melakukan segala sesuatu harus belajar dulu tata caranya. Itu termasuk misalnya kalau kita dengar bahwa sebaik-baik ucapan adalah pernyataan yang hak di depan pemimpin yang zalim misalnya, itu perintah Bu. Tapi Anda sudah belajar dulu belum tata caranya? Kalau enggak, ngoncrot sekali lagi. Di dalam Ahlussunnah wal Jamaah yang ngambilnya juga hadis Rasulullah yang valid juga. Kita tuh tidak boleh menyakiti perasaan seseorang yang kita dakwahi, apalagi sampai itu pemimpin. Ahmad bin Hanbal ketika menjelaskan hadis tadi itu mengatakan, jangan kau bentung, jangan kau caci maki, jangan kau pukul kalau kalah. Para sahabat itu kalau ada orang mabuk dirangkul kata beliau. Dan itu syaratnya jelas, dirangkul lalu dikatakan mahlan, barokallah. Orang mabuk disebut barokallah sama mereka. Dan tobat, tobat dan baik. Maka beliau kemudian mengatakan orang yang engkau sakiti perasaannya tidak akan pernah mau mengikutimu, kata Ahmad bin Hanbal. Itu tertulis dalam Kitabul Amri bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Itu kitab itu menjelaskan hadis-hadis tentang amar ma'ruf itu. Kita silahkan belajar pakai kitab, pakai guru, jangan dibaca sendiri. Maka nggak boleh pakai bentungan, nggak boleh pakai pedang, nggak boleh pakai kata-kata kasar. Karena apa? Orang yang engkau sakiti perasaannya nggak akan mungkin mengikuti. Itu para ulama. Maka pakailah cara Rasulullah SAW. Caranya Nabi Nuh itu sudah dimansuh, Mas. Allah tadarun kan begitu yang hafal Qurannya kan begitu.
Cara lain-lain sudah dimansuh, yang dipakai adalah tariqah dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan melalui hadis-hadisnya itu, dan hadisnya dijelaskan oleh ulama sampai ketemu kita hari ini. Jangan lompat sendiri baca Quran, baca hadis diartikan sendiri. Lalu ada hadis kemudian wah ini rangka bikin, padahal artinya ternyata tidak demikian. Disuruh ikut Quran tiba-tiba ayo ijtihad, nggak usah bermadhab. Padahal kata para salafus saleh, orang yang berijtihad kalau dia tidak memenuhi syarat hukumnya ijtihad, maka dia telah melakukan kemungkaran dan kefasikan. Terus dipikirnya dia dapat pahala. Belum melakukan sesuatu tidak memenuhi syarat kok ini dapat pahala. Makanya kemudian setiap perintah di dalam agama Islam itu kalau mau melaksanakan harus belajar dulu tata caranya. Termasuk kalau amar ma'ruf nahi munkar, dia siapa? Min kibali sultan itu harus selalu diingat, ada legalitas, itu wajib dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak tiba-tiba butuh berangkat pakai seragam, enggak, harus ada legalitasnya.